Kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 29 Desember kita akan memulai kebaktian umum yang pertama. Mari kita memperhatikan warta majelis sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Kami atas nama majelis, hamba Tuhan dan jemaat gereja GKIM Anugerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakub Trihandoko yang telah menyampaikan firman Tuhan hari Sabtu kemarin dan hari ini di tempat kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Yakub. Renungan harian. Renungan harian telah tersedia untuk edisi Januari 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan mengambil di tempat yang telah disediakan. Natal di Dompol Petir Sari. Hari ini, Minggu tanggal 29, akan diadakan Natal di Dompol Petir Sari yang akan dilaksanakan pada jam 15 atau jam 3 sore dengan tema Tuhanlah Sumber Damai Sejahteraku. Pembawa firman Pendeta Emeritus Suprapto. Mohon dukungan doa. Natal Komisi Pra Remaja dan Pemuda diberitahukan pada jemaat bahwa hari ini juga Natal Komisi Pra Remaja dan Pemuda akan diadakan nanti sore jam 17 dengan tema Transformer Rise of the Savior dengan pembawa firman Evangelis Randi Kasira. Bagi jemaat usia remaja atau pemuda-pemudi atau jemaat yang memiliki anak, saudara atau teman yang berusia remaja pemudi dapat memberikan dorongan untuk menghadirinya. Katekisasi, baptis, pengakuan percaya atau CD dan atestasi. Akan dibuka kelas katekisasi, baptis, CD, pengakuan percaya dan atestasi perpindahan anggota jemaat. Adapun syaratnya adalah yang pertama, baptis atau CD tahun 2025 telah berusia 15 tahun. Yang kedua, untuk CD menyertakan piagam baptis anak yang pernah diterimanya. Atestasi menyertakan piagam baptis atau CD dari gereja asal. Pendaftaran telah dibuka mulai 15 Desember yang lalu dan akan ditutup tanggal 5 Januari minggu depan. Silakan mendaftarkan kepada Evangelis Suryanto dan Evangelis Randi. Kelas katekisasi ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu jam 18 sampai jam 19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kebaktian tutup tahun. Mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama menghadiri kebaktian tutup tahun 2024 yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember, waktunya jam 18 dengan tema Walking in Grace dengan pembicara Evangelis Suryanto. Seluruh jemaat diundang untuk ikut ambil bagian dan terlibat dalam mempersiapkan kebaktian tutup tahun ini. Keterlibatan Bapak Ibu Saudara dapat diwujudkan dengan menyediakan aneka makanan atau juga bantuan tenaga untuk persiapan dan saat pelaksanaan ibadah nanti. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi dan mendaftarkan kepada Ibu Evi dan Ibu Lina dengan nomor yang tertera di warta. Pada kebaktian ini, jemaat juga diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk 1 tahun yang sudah kita lewati. Dan untuk jemaat yang rindu bersaksi, bisa mendaftarkan terlebih dahulu kepada Evangelis Suryanto. Yang berikutnya, berita duka cita. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 23 Desember jam 21.56 yaitu Ibu Siti Murtinem Sudarso, ibunda dari Bapak Toto Haryono dalam usia 77 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 24 Desember pukul 13 di TPU Wangen Gemolong Sragen. Segenap majelis hamba Tuhan dan jemaat GKIM Anugerah turut berduka cita.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahteranya bagi keluarga yang ditinggalkan. Persekutuan pemuda dan muda dewasa atau Rasken akan diadakan pada hari Sabtu sesuai dengan jadwal. Persekutuan Jemaat Usia Lanjut Karis. Mohon kehadiran jemaat usia lanjut 60 tahun ke atas untuk bersama-sama bersekutu pada hari Jumat tanggal 10 Januari jam 10 pagi dengan tema penghiburan dan kekuatan Tuhan yang tak pernah habis. Dengan pembawa firman Saudari Teresta Endah. Bagi Bapak Ibu yang berkerinduan hadir, mohon mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Ibu Nu Sri Haryanti dengan nomor yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Komisi Diakonia, bagi penerima bantuan dari Komisi Diakonia diwajibkan datang pada hari Minggu tanggal 5 Januari jam 8.30 sampai selesai setelah kebaktian umum yang pertama. Warta ini sebagai undangan. Terima kasih. Dan untuk warta persembahan, hari ini minggu kelima tanggal 29 Desember selain kantong kolektor warna merah akan juga diadakan kantong kolektor warna biru yang akan hasilnya diserahkan ke Sinode Gereja Kristen Immanuel. Yang kedua, jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QR yang tertera di warta. Laporan persembahan dapat dilihat di layar LED depan ruang bayi atau di depan kantor gereja. Bila ada penulisan yang salah, jemaat mohon memberitahu majelis. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama tanggal 23 Desember Ibu Priska Warsini. Tanggal 24 Desember Saudara Dansai Nathanael. Tanggal 28 Desember Saudara Hari Cahyono dan Joko Sarjono. Hari ini tanggal 29 Desember Bapak Chan Potiau. Selamat ulang tahun. Jemaat yang berulang tahun pernikahan tanggal 23 Desember yang lalu Bapak Aditya Bagus Purnomo dengan Ibu Veronica Viani Setiawan. Selamat juga bagi keluarga atau Pak Sutri ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu dapat memperhatikan kembali warta jemaat yang telah tersedia di depan pintu ruang ibadah atau WA Group Gereja GKIM Anugerah. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur pagi ini setiap kita kembali mendapatkan undangan Allah untuk datang beribadah, menyembah, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita, dan biarkan Allah menyapa kita pagi ini melalui setiap rangkaian ibadah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari pada pagi hari ini kita mau mengagungkan Allah, kita puji, kita sembah Dia. Besar dan ajaiblah karyamu. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar ajaranmu, Raja
Jemaat sekalian, marilah kita menanggapi undangan beribadah dari Allah Tritunggal dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita memberi segala hormat kepada Bapa di surga. Gloria Patri. Segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Bapak Ibu Saudara, pagi ini juga setiap kita diundang untuk datang ke hadapannya, untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari pada kesempatan pada kali ini kita datang kepada Allah, Allah yang mau mengasihi kita, Allah yang mau mengampuni kita. Kita datang dengan segala penyesalan kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Dalam pengakuan dosa ini kita akan diiringi dan menyanyikan lagu Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Wanita, silahkan mengambil waktu berdoa pada Tuhan. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Kaum pria dipersilakan untuk mengambil waktu, akui segala dosa pada Tuhan. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Gembalu, yang
kita datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa kita. Bapa, kami mau datang di depan tahta kasih karunia. Kami mau berlutut di depan tahta kasih karunia. Tampil apa adanya, merengkuh semua kegagalan, kelemahan, dan keberdosaan kami. Kami jauh lebih berdosa daripada yang kami kira. Kami jauh lebih bobrok daripada yang kami berani akui. Kami jauh lebih hancur daripada yang berani kami sadari. Tapi kami tahu apapun keadaan kami, di depan tahta kasih karunia, Tuhan memberikan pengampunan dan penerimaan. Karena itu kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang sebagai suami dan istri yang gagal, yang seringkali menyakiti hati pasangan kami, yang seringkali mencari kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri, yang sering memanipulasi pasangan demi kepentingan kami. Kami datang sebagai orang tua dan anak. Kadang kami mengasihi tapi kami saling menuntut satu sama lain. Kami mengasihi karena kami menuntut, mengharapkan sesuatu dari yang lain. Kami gagal mencerminkan kasih Kristus yang hanya memberi dan tidak menuntut. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kasih kami tidak manipulatif ya Tuhan. Sama seperti Kristus menerima kami apa adanya untuk mengubah kami menjadi sama seperti Dia. Kiranya kami juga menghidupi kasih yang sama. Kami mengasihi karena kami sudah dikasihi oleh Kristus. Walaupun orang lain yang kami kasihi tidak membalas kasih kami, kami berdoa mampukan kami untuk tetap mengasihi. Kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai mertua dan menantu. Tuhan ampunilah kami. Mungkin kami saling cuek, tidak peduli, bahkan mungkin kami saling menyakiti. Ampunilah kami. Kami gagal mencerminkan Injil di tengah hubungan kami. Kami datang kepadamu sebagai pimpinan dan karyawan, sebagai partner bisnis dengan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami hanya memanipulasi orang lain untuk kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, kami melayani, bekerja, berbisnis bukan karena kami mengasihi rekan bisnis kami, pemimpin kami dan karyawan kami. Bukan karena kami mengasihi orang-orang, begitu banyak orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pekerjaan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan mengubahkan hati kami. Kami datang kepadamu sebagai para pelayan di gereja ini ya Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, penatua, diaken. Tuhan ampuni kami kalau kami telah gagal menjadi pimpinan yang baik. Yang mencerminkan nilai-nilai Injil, yang menghidupi Injil Yesus Kristus di dalam kepemimpinan kami. Ampuni kami sebagai para jemaat di tempat ini. Kalau kami tidak memiliki ketundukan kepada para pemimpin, kami merasa diri kami lebih daripada yang lain. Tuhan ampunilah arogansi spiritual kami. Dan kami datang dengan semua pergumulan kami masing-masing. Pergumulan apapun, dosa apapun, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah penuh kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Syukur kepada Allah, kita yang tidak layak telah dilayakkan oleh Allah. Kita yang berdosa, dosa kita telah dihapuskan oleh darahnya. Mari kita menyambut berita anugerah dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian, ku bernyanyi, puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, Rohku
bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu Kalisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu Kalisku, mati bebaskanku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu Kalisku, mati bebaskanku. Ialah Tuhanmu Kalisku, mati bebaskanku. Bapak Ibu kita yang sudah menerima anugerah Allah, mari kita membagikan dengan bersalam-salaman, kita menyapa satu dengan yang lain, dan Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Puji namanya, puji namanya. Mari kita menaikkan pujian, terpujilah nama Allah, kita agungkan Dia, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus karunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Bersama-sama puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Puji muliakan namanya. Iya, Bapak Ibu, minggu ini menjadi minggu terakhir di tahun 2024. Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru, 2025. Kalau dibilang kerasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian dari kita bilang, aduh kerasa banget nih 2024. Tapi mungkin ada sebagian dari kita juga mengatakan gak kerasa. Udah di minggu terakhir di tahun 2024. Ya, saya percaya kita melewati tahun 2024 ini itu karena anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kita. Dan minggu ini kita mau menutup minggu dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan kembali merenungkan akan kasih karunia Allah. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan mempersiapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk memasuki tahun 2025.
Hanya Engkau, Juru Selamat. Juru Selamatku. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Lagu ini menjadi pengalaman dan pengakuan kami bersama dengan Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang nyaman. Tapi kami tahu Tuhan memberikan penyertaan sehingga perjalanan yang tidak nyaman selalu menjadi perjalanan yang aman.
Walaupun kami dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi kami tahu kami akan aman-aman saja, karena Tuhan beserta dengan kami. Tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan bersama Gembala Agung kami yang memberikan nyawanya bagi kami, maka lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu. Berbicaralah dengan kuat ya Tuhan pada masing-masing kami. Dan izinkan kami, hamba-Mu, umat-Mu, kami semua orang berdosa ini, izinkanlah kami mengalami perjumpaan sekali lagi dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Berbicaralah, kami rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersuka cita sekali bisa ada di tempat ini, salah satu gereja yang saya merasa kerasan di sini, feel at home, mengenal banyak di antara saudara dan mengenalnya secara dekat. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya adalah Yakub Trihandoko, biasa dipanggil orang YTH. Yakub Trihandoko, dan saya adalah gembala senior, atau lebih tepatnya saya adalah lead pastor dari gereja Reform Exodus Community atau disingkat REC bacanya, tapi bukan ke Inggris-Inggrisan REC tapi REC. Nah, biasanya orang kalau bingung gerejanya seperti apa, profilnya dan sebagainya, langsung ketik saja Yakub Trihandoko bunuh diri, Yakub Trihandoko main saham dan sebagainya. Karena di situs gereja kami setiap minggu saya menjawab satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh banyak orang. Jadi saya memperhatikan 90% orang yang bertanya kepada saya, jawabannya sudah ada di website itu. Karena bertahun-tahun saya mencari pertanyaan dan saya menjawab. Karena hidup saya itu kurang sulit, jadi saya cari kesulitan-kesulitan menjawabnya setiap minggu. Dan saya bersyukur saya juga ketua dari STT Amadius Surabaya yang baru dibangun 5 tahun lalu dan memakai pola pemuridan discipleship. Hubungan dosen dengan mahasiswa bukan hubungan secara hierarkis saja, tetapi lebih ke arah keluarga, lebih ke arah discipleship. Makanya kami mengusung slogan It's not just another seminary, it is a family. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati kita. Jadi slogan kami itu bukan cuma sekolah teologi tetapi sebuah keluarga. Dan saya bersyukur juga saya dipercaya Tuhan mendirikan pelayanan para church yang bergerak di bidang seminar, training dan sebagainya, multimedia, yang saya beri nama GRAMI, Grace Alone Ministry. Dan di bawah GRAMI ada Apologetika Indonesia yang saya dirikan bersama Bapak Bejoli, sekarang sedang mengambil PhD di Amerika, dan Bapak Samuel Sugiarto dari UK Petra, sekaligus juga hamba Tuhan di REC. Saya bersyukur pada akhirnya melalui pelayanan-pelayanan ini banyak anak muda yang bisa dijangkau. Saya bersyukur untuk banyaknya kesaksian anak-anak muda yang dari ateis kemudian percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur untuk banyaknya anak muda yang sebelumnya menganggap kekristenan tidak rasional, pada akhirnya mereka justru menyukai kekristenan dan berani memberitakan Injil kepada teman-teman mereka. Nah, itu sekilas tentang pelayanan saya. Anugerah Tuhan cukup untuk saya. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema dan teks yang diberikan kepada saya, yaitu reflecting on His grace and truth. Kita ini sedang merenungkan kasih karunia dan kebenarannya. Di penghujung tahun ini minggu yang terakhir, kita melihat sepanjang tahun dan kita mencoba untuk merenungkan kasih karunia dan kebenarannya. Dan saya ingin memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Khotbah saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Seandainya kita diminta untuk menilai hidup kita dari 1 sampai 5, dari sangat buruk sampai sangat baik,
Kalau kita diminta untuk menilai hidup kita, kira-kira hidup kita di tahun 2024 nilainya yang mana? Siapa yang di atas 50% nilainya? Yang hijau baik sekali. Hijau? Oh enggak ada yang ada hijau. 1. Yang kuning. Wah, lumayan ya. 75 ini. Nah, yang tengah ini yang japres. Bukan jalur prestasi tapi jalur ngepres. Yang merasa hidupnya di tengah-tengah gitu kan. Oke, ada juga ya, terima kasih kejujurannya gitu. Saya mau tanya yang merah kok sungkan ya Bapak Ibu. Karena saya asumsikan yang tadi tidak mengangkat tangan semuanya merah saja saya asumsikan. Kalau saya mengisi ini tahun lalu, jujur saya isi paling merah. Karena tahun lalu adalah one of the worst, the toughest, most difficult years in my life. Benar-benar sulit, luar biasa tahun yang lalu. 2 tahun terakhir, bukan tahun ini. Tapi 2 tahun sebelum tahun ini adalah tahun-tahun yang benar-benar berat buat saya. Karena saya harus menyelesaikan disertasi PhD saya. Karena saya sudah di DO, hampir di DO. Pokoknya kalau tidak selesai, saya akan dikeluarkan. Jadi dalam 3 bulan saya kerja terus, saya berhari-hari cuma tidur 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Energi saya habis, langsung disambut dengan Natal dan disambut dengan rapat-rapat pembukaan Rek Galaxy Mall, pembukaan pengurusnya dan seterusnya hidup saya meeting kemudian macam-macam semuanya jadi satu saudara, semuanya serba kacau. Tapi saya bersyukur akhirnya saya bisa melewati tahun lalu. Kalau tahun ini saya disuruh menilai, maka saya kasih nilai yang hijau. Puji Tuhan tahun ini bukan tanpa kesulitan, tapi saya percaya tahun ini adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika saya mengatakan tahun ini jauh lebih baik dari sisi apa? Lebih baik dari sisi kenyamanan saya. Tapi kalau jujur dari sisi pertumbuhan rohani, saya mensyukuri tahun-tahun terburuk saya. Karena di tengah-tengah tahun-tahun terburuk saya, justru saya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita seringkali ketika ditanya bagaimana kita menilai hidup kita, penilaian kita didasarkan pada ukuran yang keliru. Ukurannya adalah kenyamanan kita. Ukurannya adalah sesuatu yang membawa kesenangan bagi kita. Tapi kalau pada akhirnya pertanyaannya diubah, bagaimana saudara menilai hidup saudara tahun ini dalam kaitan dengan kasih karunia dan kebenarannya? Seberapa banyak saudara mengalami perjumpaan dengan kasih karunia Tuhan di tahun ini? Seberapa banyak saudara mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan di tahun ini? Maka mungkin jawabannya bisa berbeda. Nah, apapun jawaban kita, mari kita belajar dari satu teks yang sudah diberikan kepada saya untuk dibahas bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ayat ini biasanya saya bahas panjang lebar, tapi hari ini kita akan membahas secara lebih sederhana. Mari kita melihat Yohanes 1 ayat 14 dan kita membaca bersama-sama dengan keras. Yang hidupnya susah, tolong membaca lebih keras. Yohanes 1 ayat 14, mari kita membaca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, amin. Ayat ini biasanya dibahas di dalam konteks Christmas atau Natal. Tapi hari ini kita akan melihat ini di dalam konteks tutup tahun. Bagaimana kita menutup tahun 2024 sambil merenungkan ayat ini. Ayat yang terkenal sekali. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Luar biasa, saya hafal karena saya sudah belajar menghafal ini sejak menerima suratnya. Saudara, supaya saya kelihatan keren, kalau ngomong kelihatannya hafal begitu. Tentu saja tidak. Saya termasuk hamba Tuhan yang paling suka menghafal ayat Alkitab, saudara. Saya paling suka menghafal ayat Alkitab. Kenapa? Karena kadangkala ketika ada pencobaan datang gitu, ayatnya tiba-tiba muncul.
Kita kan seringkali berkata begini, nanti Roh Kudus akan ingatkan kita. Lah kalau kita tidak pernah tahu ayatnya, bagaimana Roh Kudus mengingatkannya? Kan begitu. Kalau kita mengingatnya, Roh Kudus itu bisa langsung mengingatkan ketika ada sebuah masalah, sebuah situasi, tiba-tiba ayatnya muncul gitu. Dan itu bisa menolong kita. Jadi saya mendorong kita untuk banyak menghafal ayat Alkitab. Jangan seperti salah satu orang, saudara, yang kalau ditanya apapun ayatnya adalah Kejadian 1 ayat 1. Ketika ditanya, ketika kamu sedang bermasalah, tidak punya uang, ayat apa yang menghibur kamu? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Karena kalau dia menciptakan langit dan bumi, maka dia bisa menyediakan uang untuk kita. Bagaimana ayat bekerja dalam diri kamu ketika kamu kesepian? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sebab kalau dia menciptakan langit dan bumi, maka dia memenuhi langit dan bumi. Dan saya tidak pernah sendirian. Dia selalu bersama dengan saya. Saudara mau tanya apapun, jawabannya dia Kejadian 1 ayat 1, saudara. Karena dia nggak hafal ayat yang lain. Nah, kita perlu menghafal ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang indah sekali. Tapi apa kaitannya ayat ini dengan tema kita? Reflecting on His grace and truth. Kalau grace and truth sudah kelihatan di ayatnya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi pertanyaannya reflecting. Kita ini merenungkan kasih karunia dan kebenarannya di ujung tahun. Apakah ayat ini berbicara tentang itu? Apakah berbicara tentang kita merenungkan sebuah perjalanan? Dan ternyata memang benar. Kalau kita membaca ayat ini maka kita tahu ada kalimat kita telah melihat kemuliaannya. Dia diam di antara kita. Dan siapa yang dimaksud dengan kita di sini? Kita di sini adalah saksi-saksi mata inkarnasi Yesus. Perhatikan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan mereka, tapi kita. Berarti dia saksi mata. Lalu di tulisannya yang lain dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Sehingga beberapa orang mengusulkan Yohanes 1 ayat 14 seharusnya diterjemahkannya bukan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Harusnya diterjemahkan diam di antara kami. Karena memang dalam bahasa Yunani kita dan kami itu sama. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Ada beda waktu antara yang menulis kitab Yohanes dengan yang membacanya pada waktu itu. Ini adalah laporan dari saksi mata. Dan berapa kali dalam seminar apologetika saya menegaskan mengapa saya percaya kitab suci kita, Alkitab. Selain karena banyak nubuat, ratusan nubuat dengan berbagai macam variabelnya digenapi pada diri satu orang, yaitu Yesus Kristus. Selain penggenapan nubuat, juga akurasi historisnya. Penulis Alkitab itu banyak menuliskan detail-detailnya. Jaraknya seperlempar batu, jaraknya sekian, jumlah ikannya 153 pada zaman pemerintahan si A, tahun keberapa dan seterusnya. Petunjuk-petunjuk historisnya diberikan dengan melimpah dan itu menyiratkan satu hal. Penulisnya peduli dengan sejarah. Seolah-olah penulisnya mau mengatakan, kalau tidak percaya silahkan verifikasi karena saya sudah memberikan semua petunjuknya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, saudara. Karena kitab-kitab yang lain sangat jarang menuliskan tokoh-tokoh sejarah di dalam kitab suci mereka. Sangat jarang memberi keterangan waktu yang detail, saudara. Kecuali Alkitab kita. Alkitab kita peduli dengan detail, peduli dengan sejarah. Kenapa? Karena yang menuliskan, most of them, adalah saksi mata. Kebanyakan dari mereka adalah saksi mata. Kalaupun mereka bukan saksi mata, mereka dekat dengan para saksi mata. Dan ini adalah salah satunya. Ketika penulisnya berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita atau di antara kami. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat
kemuliaannya. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk memberi perhatian pada kata telah. Kalau tadi kan kita. Sekarang garis bawahi kata telah. Berarti apa yang diceritakan ini sudah terjadi, tapi dilihatnya dari perspektif sekarang. Dari perspektif sekarang melihat apa yang sudah terjadi. Kalau suka bahasa keren namanya retrospektif. Retrospektif. Kita melihat ke belakang. Nah, pada waktu kita melihat ke belakang, kita akan tahu memang salah satu keunikan penulis Injil Yohanes, dia suka merenung, suka retrospektif. Saya kasih 2 contoh saja ya di sini. Mari kita membaca pasal 2 ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya. Lalu pasal 12 ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Berapa kali disebutkan sebuah peristiwa pada zaman Yesus masih hidup, murid-muridnya tidak bisa paham. Tapi murid-muridnya baru paham setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga. Dan Injil Yohanes ini ditulis jauh setelah hidupnya Yesus. Yesus meninggal kemungkinan besar tahun 27, tahun 30 Masehi. Dan Injil Yohanes dipercayai ditulis antara tahun 85 sampai 90. Jauh sesudah peristiwanya. Tetapi Yohanes di masa tuanya ketika dia melihat masa lalu, dia mencoba untuk memahaminya di dalam perspektif yang baru. Dulu ketika Yesus belum bangkit, maka pemahaman Yohanes dan murid-murid cuma segini. Setelah mereka tetap hidup, Yesus bangkit, mereka tetap hidup. Melalui kebangkitan Yesus, mereka melihat peristiwa yang sama dan melihatnya lebih luas. Setelah Yesus naik ke surga, mereka melihatnya jauh lebih luas lagi. Karena mereka terbiasa berpikir secara retrospektif. Retrospektif ini penting bagi kita sebelum memulai tahun yang baru. Banyak orang, saudara, selalu memikirkan resolusi. Tapi lupa memikirkan refleksi. Akibatnya apa? Resolusinya gagal. Tahun depan saya akan turunkan berat badan 5 kilo. Tapi nggak pernah refleksi selama setahun ini apa yang menyebabkan badannya naik. Akibatnya tahun depan turun memang 5, tapi gram, bukan kilo. Resolusinya gagal, kenapa? Karena kita terlalu pusing dengan resolusi, what we are gonna be doing in the future. Tapi kita nggak pernah belajar apa yang sudah berlalu. Kalau saya selalu bilang begini, saudara. Orang yang membuat resolusi tanpa refleksi, itu sama seperti orang yang mengikuti ujian perbaikan tanpa persiapan. Kesempatannya bertambah, tetapi probabilitas lulus tidak bertambah. Kenapa? Karena kita lupa belajar sesuatu dari yang sudah terjadi ini, saudara. Dan ketika penulis Injil Yohanes melihat apa yang dulu sudah terjadi, menariknya dia berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata Yunani diam di sana itu artinya bertabernakel. Kata yang sama dipakai di Wahyu. Kitab yang ditulis oleh penulis yang sama. Dikatakan Allah berkemah di tengah-tengah umatnya. Dia mengingat bahwa Allah menjadi manusia itu dia bertabernakel di antara manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yesus itu sebagai bait Allah yang baru di dalam Injil Yohanes. Itulah sebabnya di pasal yang kedua dari Injil Yohanes, Yesus berkata begini, romba bait Allah ini dan di dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri.
Yesus itu bait Allah yang baru. Tapi coba saudara perhatikan ya. Dengarkan saya baik-baik. Pada waktu Yesus menjadi manusia, pada waktu Yesus hidup di dunia ini, bait Allah masih ada atau tidak? Bait Allah di Yerusalem masih ada atau tidak? Masih ada. Tapi bait Allah itu dihancurkan tahun 70. Injil Yohanes ditulis di atas tahun 80. Berarti pada waktu Injil Yohanes ditulis, bait Allahnya masih ada enggak? Tidak ada. Penulis Injil Yohanes sedang menjangkau orang-orang Yahudi yang sudah tidak punya bait Allah lagi. Bagaimana cara menjangkau mereka yang tidak punya bait Allah ini? Yang biasanya datang ke bait Allah melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang mereka nggak bisa karena bait Allah tahun 70 dihancurkan oleh tentara Romawi. Bagaimana menjangkau mereka? Salah satunya adalah dengan merenungkan pelayanan Yesus dan menampilkan Yesus sebagai bait Allah yang baru. Firman itu telah bertabernakel di antara kita. Dan kita semua telah melihat kemuliaannya. Memang bukan bait Allah fisik, tapi kita melihat kemuliaan Yesus. Dan Injil Yohanes mencatat tentang kemuliaan Yesus itu berkali-kali. Di pasal 2 setelah dia mengubah air menjadi anggur dikatakan, dan murid-muridnya melihat kemuliaannya. Di pasal yang ke-11 ketika Lazarus sakit dan mau mati, Yesus berkata penyakit ini akan membawa kemuliaan kepada Allah. Setelah dia membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, bukankah aku mengatakan kepadamu bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kemuliaan Allah di dalam diri Yesus itu bukan dari bangunan bait Allahnya, tapi dari mujizat yang dia lakukan. Tapi kemuliaan yang paling luar biasa bukan mujizat. Kematian Yesus di kayu salib. Di Yohanes pasal yang ke-12 dia berkata, tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Dan akhirnya dia bicara tentang kematiannya. Salib di Injil Yohanes bukan tragedi. Salib di Injil Yohanes itu adalah kemenangan. Karena Yesus mengatakan tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Itulah sebabnya Yesus berkata, pada waktu aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Salib bagi Yesus itu kemuliaan, saudara. Bagi orang Yahudi, kemuliaan berkaitan sama bait Allah. Ketika bait Allahnya hancur, kemuliaannya tidak ada. Tapi penulis Injil Yohanes ingin menghibur mereka, menjangkau mereka dengan berkata, you know what, memang kita nggak punya the temple of God. Memang nggak punya bait Allah lagi. Tetapi kita sebetulnya punya yang lebih baik. Bait Allah yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus. Peristiwanya sama, tapi pemahaman murid-murid berbeda. Yesus hidup ya begitu. Tetapi pemahaman murid-murid terhadap Yesus semakin meningkat. Setelah Yesus bangkit, mereka semakin paham. Setelah Yesus dimuliakan, mereka semakin paham. Dan itulah yang seharusnya menjadi disiplin rohani kita, saudara. Kita sering melihat masa lalu, bukan supaya kita ini tidak move on, keliru. Dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu di Rek Galaxy Mall, saya membuat sebuah gurauan. Saya heran dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu paling tidak suka pelajaran sejarah. Benar nggak sih? Siapa di sini yang suka sejarah coba? Wah, ada juga satu ya. Bersyukurlah, berarti unik. Banyak orang nggak suka sejarah. Saya dulu S1 nggak suka sejarah. Bayangkan sejarah gereja pertanyaannya, tanggal berapa ulang tahun ibunya Martin Luther? Apa agak emosi? Wong mama saya ulang tahun kapan aja saya nggak tahu, apalagi ditanya mamanya Martin Luther kan gitu. Terus ada ditanya begini, siapakah penginjil berkuda? Maksudnya John Wesley. Teman saya nggak bisa jawab, dia jawab Pangeran Diponegoro. Pertanyaannya nggak penting, dan saya tahu ya, banyak orang Indonesia tidak suka sejarah karena orang berkata begini, sejarah itu tentang orang-orang yang sudah mati, ya kan? Dan ini pelajaran yang mematikan, yang biasanya diajar oleh profesor yang sebentar lagi mati. Karena biasa yang ngajar sejarah udah tua-tua kan gitu. Tapi ini dia, the funny part tentang kita itu begini. Kita tidak suka sejarah. Tapi orang Indonesia itu sukar move on dari masa lalu. Sejarah nggak suka,
Move on nggak bisa. Terus maunya apa coba? Harusnya yang tidak suka sejarah harus gampang move on dong ya. Karena nggak suka masa lalu kan. Yang paling penting sebetulnya adalah merenungkan masa lalu. Saudara. Reflecting apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Ada seorang yang terkenal yang bernama Søren Kierkegaard. Bacanya seharusnya Søren Kierkegaard, saudara, karena ini bahasa Denmark. Nah, Kierkegaard berkata begini, life must be lived forward, but can only be understood backward. Hidup itu harus dijalani maju, tapi hanya bisa dipahami mundur. Hidup itu memang harus dijalaninya maju, makanya kita move on aja, move on. Tapi kalau kita tidak pernah menengok ke belakang, kita tidak akan pernah menjadi orang yang lebih dewasa. Hidup itu harus dipahaminya mundur. Supaya kita bisa tahu baik atau tidak baik, itu tunggu di ujung jalan sana. Di ujung jalan sana baru kita bisa lihat baik atau tidak baik. Saya sering pakai kalimat ini di dalam seminar apologetika saya, membahas tentang the problem of evil. Karena kita itu seringkali berpikir Allah tidak baik, Allah tidak baik. Padahal kita sendiri tidak tahu bagaimana mengukur baik atau tidak baik. Coba ya saya kasih sebuah pertanyaan untuk kita. Ada seorang suka melayani Tuhan di gereja. Baik atau tidak baik? Baik. Sampai malam dia dekorasi Natal. Pulangnya dia kecelakaan. Mahasiswi nih, single nih, perempuan ini. Sampai malam dibela-belain. Tapi pulang kecelakaan. Baik atau tidak baik? Mulai bingung jawabnya. Kalau saudara kecelakaan baik atau tidak baik? Tidak baik. Lalu dia dibawa ke UGD. Dan waktu dibawa ke UGD ditangani seorang dokter muda yang tampan dan pintar. Lalu mereka berpacaran. Baik atau tidak baik? 2 tahun kemudian mereka menikah. Baik atau tidak baik? Baik. Setahun kemudian mereka bercerai. Baik atau tidak baik? Tidak. Ini mau saya terangkan terus nggak sampai orangnya tua umur 80. Poin saya itu sederhana. Kita ini sok sombong, sok ngerti, sok mampu menilai baik atau tidak baik. Kalau saudara mau menilai baik atau tidak baik, jangan dinilai sekarang. Suspend your judgment. We are not there yet. Tunggu kita sampai di sana. Kita menengok ke belakang, melihat seluruh rangkaiannya, dan kita bisa berkata, ini baik. Saya dari keluarga yang broken home. Dulu waktu menjalaninya saya bilang, itu tidak baik. Saya hidup bersama mama kandung saya dan ibu tiri saya. Di dalam kemiskinan. Dengan semua yang tidak menyenangkan, saudara. Dengan semua dampak-dampaknya pada diri saya. Dulu waktu menjalaninya saya bilang tidak baik. Tapi sekarang saya menengok ke belakang dan saya berkata itu sangat baik. Karena salah satu cara Tuhan menjaga saya adalah melalui masa lalu saya yang buruk. Saya menjadi hamba Tuhan yang tidak mata duitan karena saya sudah terbiasa hidup di dalam kekurangan. Salah satunya, walaupun saya tahu ada hamba Tuhan yang miskin, tapi setelah jadi hamba Tuhan malah mata duitan. Tapi saya melihat Tuhan menyiapkan saya melalui masa lalu. Saya dulu gak pernah main bersama dengan papa saya. Maka sekarang saya menjadi papa yang mengutamakan main bersama dengan anak-anak saya. Yang mengenal anak-anak saya. Saya mendapat banyak hal yang baik di dalam masa lalu yang buruk. Kenapa? Karena melihat ke belakang. Jadi saya mau mengatakan begini kepada kita. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Tetapi kita bisa melihatnya dari perspektif yang baru. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. You cannot change the past. But you can redeem the past. Saudara bisa menebus masa lalu. Dengan cara apa? Dengan cara melihatnya dari perspektif yang baru. Kita harus belajar untuk move on. Peristiwa apapun yang hebat maupun yang sangat mengenaskan, kita harus segera move on dari masa lalu kita. Kenapa? Karena masa lalu tidak bisa diubah. Menangisi masa lalu tidak akan ada artinya. Sesuatu yang buruk saudara tangisi terus menerus. Bukan berarti saya melarang saudara menangisi.
menangislah secukupnya. Karena kita harus mengelola perasaan kita. Kita punya grieving moment. Kita maksimalkan grieving moment bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara harus move on dari masa lalu. Betapa buruknya masa lalu. Saudara nggak bisa menebus. Tidak bisa mengubah. Saudara hanya bisa menebus. Dan menebus masa lalu hanya bisa dilakukan dengan mulai satu langkah. Melihatnya dari perspektif yang baru. Dan itulah yang diajarkan penulis Injil Yohanes ini, saudara. Dia hidup jauh setelah Yesus mati. Jauh setelah Yesus bangkit. Jauh setelah Yesus dimuliakan. Ketika dia melihat ke belakang, maka dia bisa melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Padahal tidak ada sesuatu yang spektakuler seperti bait Allah yang besar, tidak. Tapi tetap dia bisa melihat kemuliaan Yesus. Dia bisa melihat, memahami Yesus dengan lebih baik. Kenapa? Karena dia melihat ke masa lalu. Dan sekarang bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa sih yang dilihat? Ketika kita melihat masa lalu, apa yang kita lihat? Mari dengan cepat kita membaca sekali lagi. Yang pertama yang kita lihat adalah paradoks, saudara. Paradoks antara daging dan kemuliaan. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani bukan manusia ya, daging. Makanya bahasa Inggris menerjemahkannya the word became flesh. Menjadi daging. Dan mengapa saya perlu menegaskan daging di sini bukan manusia? Karena bagi orang Yunani, manusia itu segala sesuatu juga, terutama manusia, dibagi jadi dua. Yang material dan yang non material. Yang material ini baik, keliru. Yang material tidak baik. Yang material dianggap tidak sempurna. Yang material yang terlihat dianggapnya buruk. Yang non material dianggapnya baik dan sempurna. Ketika melihat manusia, tubuh, daging itu dianggap buruk. Jiwa atau roh itu dianggap baik. Tapi di sini dikatakan firman bukan cuma menjadi manusia loh ya. Tapi menjadi daging. Yang di mata orang-orang pada waktu itu daging, Allah yang rohani, yang non material mengambil materi dalam bentuk daging. Itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang buruk. Tapi justru kita melihat di situ sebuah paradoks, saudara. Firman memang menjadi daging yang kelihatan buruk, tapi kita melihat apa? Kemuliaannya. Sesuatu yang hina, tapi di dalam kehinaan Kristus kita justru melihat kemuliaan Kristus. Paradoks yang lain yang ada di sini adalah di ayat di atasnya. Siapa yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Di ayat yang ke-14 Yesus disebut sebagai anak Allah. Anak tunggal Allah. Kalau boleh saya mau berkata begini, saudara. Kita semua menjadi anak-anak Allah karena Allah mengaruniakan anak tunggalnya untuk kita. Kita yang dulu adalah musuh-musuh Allah, kita dijadikan anak-anak Allah dengan cara Allah memberikan anak tunggalnya. Ini paradoks, saudara. Bagaimana mungkin seorang bapa mengorbankan anaknya demi orang-orang yang memusuhi dia. Supaya orang-orang yang memusuhi dia menjadi anak-anaknya. Saudara, ini adalah paradoks. Paradoks itu bicara tentang dua kebenaran yang sama-sama benar. Tetapi sulit untuk dijelaskan secara harmonis. Gambarannya seperti rel kereta api, saudara. Rel kereta api itu selalu sejajar. Tapi kita sulit menaruh satu di atas yang lain. Tapi somehow kita tahu ini benar, ini benar. Kita melihat keindahannya. Tapi kita sulit untuk menjadikan satu. Itulah paradoks. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Paradoks bukan kontradiksi. Kalau kontradiksi itu gini, Yesus sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh iblis misalnya. Itu kontradiksi, Allah dan iblis. Ini representasi kebaikan, ini kejahatan. Kontradiksi tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi paradoks, dua-duanya benar. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dalam hidup kita, saudara, sebetulnya ada banyak paradoks, saudara. Dan kita ini celebrating paradoks. Saya ambil satu contoh misalnya. Paulus mengajarkan, when I am weak, I am strong. Paradoks enggak? Ketika aku lemah, aku kuat.
Karena kuasa Kristus bekerja di dalam dirinya. Atau di tempat yang sama 2 Korintus 12 Tuhan berkata begini kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia cukup itu paradoks. Kenapa? Karena kita tahu kasih karunia Allah itu berlimpah. Tetapi diberikan cukup untuk setiap kita. Bagaimana bisa kasih karunia yang tanpa batas diberikannya kepada kita tidak melimpah tapi cukup. Nah itulah paradoks di dalam kekristenan. Dan kita harus memiliki respons yang tepat terhadap paradoks. Paradoks dalam kehidupan bukan untuk dihilangkan dan tidak selalu perlu untuk diterangkan, melainkan untuk dirayakan. Paradoks dalam kehidupan bukan untuk dihilangkan dan tidak selalu perlu untuk diterangkan, melainkan untuk dirayakan. Saya bersaksi di seminar tadi malam, saudara. Bagaimana saya menemukan Kristus di dalam kehilangan saya. Itu juga paradoks yang indah. Saya kehilangan yang paling berharga di dalam hidup saya. Dalam tanda kutip yang paling berharga. Ternyata itu adalah jalan Tuhan. Supaya saya menemukan Dia yang sebenarnya. Supaya saya paham bahwa yang paling berharga bukan ini. Yang paling berharga adalah Kristus saja. Tapi karena kebebalan saya selalu menganggap ini yang paling berharga. Pengakuan, keberhasilan, achievement, goal, nama baik dan sebagainya. Ini yang saya perjuangkan karena saya menganggap ini yang paling berharga. Tuhan sudah sering teriak, bukan yang berharga itu. Bukan yang berharga Kristus. Tapi saya nggak peduli karena saya orang berdosa. Sehingga akhirnya Tuhan ambil satu persatu. Sampai akhirnya saya bisa melihat kepada Kristus dan berkata, Engkau cukup bagiku. Christ is enough. Itu paradoks. Saya menemukan di dalam kehilangan. Benar gak sih? Ketika saya belajar untuk merengkuh semua kelemahan saya, kekurangan saya. Ketika saya belajar untuk berbagi kegagalan-kegagalan saya. Justru di situ saya berhasil mengalahkan berhala saya. Paradoks yang indah. Ketika saya berani menceritakan kegagalan saya, disitulah keberhasilan saya. Ketika saya semakin merendahkan diri di depan orang lain, saya melihat diri saya semakin penuh. Ketika saya mengosongkan diri, meletakkan diri di bawah orang lain, melayani kepentingan orang lain, saya justru merasa penuh. Saya tidak berharap apa-apa dari orang lain. Kalau dulu saya merasa bahwa saya harus mendapat sesuatu dari orang lain. Saya memanipulasi orang lain. Ketika saya memberi dalam pelayanan, saya mengharapkan sesuatu dalam pelayanan. Tapi sekarang saya bersyukur. By giving myself, saya malah semakin penuh. Biasanya kalau semakin memberi diri semakin apa? Semakin kosong. Tapi itulah the beauty of paradox in Christ. Keindahan paradoks di dalam Kristus. Yang kedua, yang kita lihat bukan cuma paradoks, tetapi keseimbangan. Tadi dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang sering mendengarkan khotbah saya berkali-kali mengutip ayat ini, saudara. Full of grace and truth. Dan mengapa grace ditaruh di depan? Mengapa bukan truth yang ditaruh di depan? Jawabannya sederhana. Kalau Allah taruh truth di depan, kita tidak sempat punya waktu menikmati grace. Kalau Allah taruh keadilan, kekudusannya, kebenarannya di depan, tidak ada di antara kita yang sanggup berdiri di depannya Dia. Kita semua binasa, kita semua mati. Jadi percuma. Kalau full of truth and grace itu percuma. Kenapa? Karena kita tidak sempat menikmati grace. Maka Allah perlu taruh grace ada di depan. Makanya saya bergurau kepada jemaat saya mengatakan yang selalu ada di depan bukan Yamaha, tapi kasih karunia Tuhan. Yang selalu ada di depan itu kasih karunia Tuhan, saudara. Tidak peduli seberapa buruk apa yang kita alami, tetap ada kok kasih karunia Tuhan. Selalu ada, walaupun bentuknya berbeda-beda. Tapi kasih karunia Tuhan selalu ada.
Anugerahnya selalu cukup, saudara. Walaupun tantangannya berbeda-beda, anugerahnya selalu cukup. Anak saya yang jadi hamba Tuhan di Amerika beberapa waktu lalu fit call dan menceritakan pergumulan di dalam pelayanannya. Wah, dengan menangis dia cerita, masih muda saudara, idealis, ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan dan sebagainya gitu kan. Terus merasa gagal dan sebagainya. Saya ngomong, kok tantangan selalu ada. Tetapi penyertaan Tuhan juga selalu ada. Kasih karunia-Nya selalu cukup untuk kita, walaupun tantangan kita berbeda. Papa dulu pelayanan tantangannya beda. Kamu sekarang tantangannya beda. Different time, different place, different culture. Semuanya berbeda. Tapi saya memberitahu anak saya, yang sama cuma satu. Koko melayani Allah yang sama dengan yang Papa layani. Lalu saya doakan anak saya. Saudara, apapun yang saudara sudah lalui sepanjang tahun ini, entah keberhasilan, entah kegagalan, kita cuma bisa melihat dua hal itu berjalan berdampingan. The grace of God and His truth. Full of grace and truth. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kalimat yang saya sering ulang-ulang juga. Karena ini menjadi moto hidup saya. Bahwa hidup kita adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus dengan anugerah Tuhan. Sekali lagi, hidup kita adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus dengan anugerah Tuhan. Saya ingin setiap kali orang melihat hidup saya, orang melihat kegagalan saya dan keberhasilan Allah. Orang melihat dosa saya dan kasih karunia Allah. Orang melihat kelemahan saya dan kekuatan Kristus. Berapa kali orang tanya bagaimana pelayanan di Galaxy Mall. Karena kan banyak orang bilang, wah berkembang ini itu. Jawaban saya dan istri selalu sama. Growing but struggling. Berkembang tapi penuh dengan perjuangan. Supaya orang lain melihat bahwa no one is perfect. No church is perfect. Kita semua harus belajar embrace our brokenness, our weaknesses. Kita belajar merengkuh semua kelemahan kita supaya kemuliaan Kristus turun atas kita. Saudara, saya ingin menutup dengan menasehati saudara. You cannot change the past. Menangisi apa yang sudah terjadi tidak akan mengubah apa-apa. Tapi saudara bisa melakukan satu hal. Melihat semuanya dari perspektif yang baru. Perspektif Kristus yang mati bagi kita. Perspektif Kristus yang bangkit bagi kita. Ketika kita melihat dari perspektif kematian Kristus, kita tahu tidak ada air mata kita yang asing di mata Kristus. Tidak ada penderitaan kita yang asing di mata Kristus. Karena Dia embrace semua penderitaan kita. He embrace all of our sufferings. He knew your tears. Karena Dia pernah menangis. Kristus tahu bukan karena Dia maha tahu. Kalau saudara pernah kehilangan orang yang saudara kasihi. Dan saudara sampai hari ini masih menangis. Saya mau berkata, Kristus paham. Di depan kubur Lazarus, Kristus menangis. Padahal Dia tahu 1 menit kemudian Dia akan bangkitkan Lazarus. Tapi tetap Dia menangis. Karena Dia paham the magnitude of our sadness. Keseriusan kesedihan kita. Dia tahu betapa menyakitkannya kehilangan orang yang kita kasihi. Maka apapun yang kita alami, lihat dari perspektif salib. Dan kita berkata, I am not alone, saya tidak sendirian. Tapi lihat juga dari perspektif kebangkitan Yesus. Sehingga saudara bukan cuma mendapatkan penyertaan, tapi saudara mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Saudara lihat semuanya dari perspektif Kristus. Saudara melihat hidupmu yang terpuruk dan saudara bisa berkata, kematian berujung dengan kebangkitan. Persoalan berujung dengan kemuliaan Tuhan. Saudara punya harapan di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun. Bukan cuma umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun kalau selama ini, selama tahun 2024 ini, kami banyak mengeluh, mengomel, meratapi hidup kami. Kami tidak bisa menikmatinya, karena kami menganggap apa yang terjadi tidak membawa kenyamanan bagi kami. Waktu kami habiskan hanya untuk menggerutu, mengomel, dan mengeluh.
Itulah sebabnya kami tidak menjadi pribadi yang lebih baik di tengah situasi yang buruk ini. Tapi kami bersyukur firman-Mu menyapa kami di akhir tahun ini ya Tuhan. Sebelum kami nanti membuat berbagai macam resolusi ke depan, kami mau menenangkan diri kami, merenungkan apa yang sudah terjadi di tahun ini. Dan kami percaya, kami melihat your grace and truth. Kami melihat kasih karunia-Mu yang terus menopang kami di tengah semua kejatuhan dan kegagalan kami. Tapi kami juga melihat kebenaran-Mu dinyatakan. Engkau menegur kami, mendisiplin kami, membuat kami menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. For whatever happens in 2024, we want to say thank you. Terima kasih untuk semua yang terjadi di tahun 2024 ini Tuhan. Tidak peduli how hard it is, betapa beratnya ini. We want to say thank you. Your grace is enough. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Selaras dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan memberikan persembahan. Hari ini ada 2 kantong persembahan, ada yang warna merah dan yang warna biru. Yang biru dipersembahkan untuk Sinode GKIM. Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik, dan yang bertugas dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempersiapkan diri. Selagi kantong persembahan diedarkan, kita akan menaikkan pujian, besarlah untungku. Untuk yang bertugas silakan maju. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar
sungguh kami mengucap syukur. Anugerah demi anugerah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Berkat demi berkat Engkau berikan kepada kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, inilah persembahan yang sudah kami berikan, yang terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan persembahan ini ya Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau. Tuhan juga berkati untuk setiap majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat. Kita bersyukur untuk 1 tahun sudah dapat dilalui. Tentu melalui 1 tahun ini dengan segala macam hal yang terjadi, kita percaya Allah memegang tangan kita. Kita percaya Allah terus jalan bersama dengan kita. Kita mau mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam gereja GKIM Anugerah, khususnya juga terhadap diri setiap jemaat. Kita mau mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dan kita juga mau berdoa. Biarlah setiap jemaat, setiap dari kita juga memiliki komitmen yang baru untuk lebih dekat kepada Tuhan di tahun 2025. Kita juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah tutup tahun yang akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024. Biarlah melalui serangkaian ibadah tutup tahun, kita kembali diingatkan akan kasih karunia Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk melangkah di tahun 2025 bersama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita buka suara. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah, penyertaan demi penyertaan, kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami ya Tuhan. Sungguh satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ketika 1 tahun kami bisa lalui itu semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur ketika Tuhan masih menegur setiap kami ya Tuhan. Bersyukur ketika Tuhan masih menyapa setiap kami, itu juga karena anugerah Tuhan. Bersyukur untuk setiap kurikulum yang Tuhan berikan kepada setiap kami di tahun ini, baik atau buruk ya Tuhan. Kami percaya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur Tuhan Kau juga menyertai GKIM Anugerah ini juga sepanjang 2024 dengan segala dinamika yang terjadi. Kami percaya apapun yang terjadi itu juga karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap diri kami, biarlah di tahun 2025 kami memiliki komitmen untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk lebih dekat lagi. Kami juga berdoa untuk ibadah tutup tahun 31 Desember. Dalam melalui ibadah ini kami juga dimantapkan kembali untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah tutup tahun ini juga kami bisa kembali merenungkan anugerah Tuhan yang sudah kami terima di sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah, untuk kebenaran yang Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan inilah setiap permohonan dan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Doksologi. Tuhan, arahkanlah hatimu sekali lagi kepadanya dan terima berkat-Nya.
Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas engkau segala kebaikan Tuhan yang memampukan engkau menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini yang menghidupi dan membagikan Injil bagi kemuliaan-Nya. Turunlah semua berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, saya akan mengingatkan kembali, kemarin kita sudah mengikuti discipleship night ya. Pak Yakub sudah menjelaskan mengenai the what, why and how ya discipleship itu. Nah, kemarin juga kita membuka, maksudnya kita sudah mendapat pemaparan panjang lebar mengenai pemuritan tersebut. Tapi yang paling penting adalah butuh keseriusan dan butuh komitmen kita semua untuk mengikuti pemuritan tersebut. Dan gereja untuk batch pertama ini membuka ruang untuk 72 orang jemaat untuk mengikuti pemuritan itu. Dan kalau Bapak Ibu serius dan berani mengambil komitmen untuk mengikuti pemuritan itu, Bapak Ibu boleh mendaftar ya melalui link yang sudah disediakan ini ya. Melalui link yang sudah disediakan ini. Link ini juga sudah saya share di grup WA keluarga. Silakan Bapak Ibu mengisinya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku menyanyi puji Yesus